Pin. Ya Sul, Hari ini sepi banget ya, Pin. Kita belum dapat penumpang satupun. iya nih Sul. Padahal kita kan udah dari tadi pagi mangkal di sini. Iya, Pin. Tapi Sul, enak ya Sul jadi si Danang. Masa tadi pagi-pagi itu udah dapat penumpang ke pasar? Hah? Kamu serius? Serius lah Sul. Aku kelihatan dia salipan. Nggak bisa dibiarin, Vin. Semenjak ada Danang, pangkalan kita ini sepi. Masa pelanggan atau penumpang itu Danang terus yang nganterin? Iya juga ya Sul, masuk akal sih. Terus kita harus gimana Sul? Gimana kayak gini? Kalau Danang datang, mending kita usir aja. Hah? Kita usir? Iya. Biar dia nggak usah mangkal di sini. Jadinya dia bingung mau mangkal di mana, ya kan? Oh iya. Pinter banget kamu Cul. Tapi kamu yang ngomong sama si Danang. Udah, tenang aku aja. mesti ribut ntar. Udah, tenang aja. Serahin aja sama aku. Oke siap. Nih si Danang. Mas Samsul, Mas Kevin. Mas, kok baik kamu? Dari mana kamu? Saya habis nganterin penumpang. Oh, nganterin penumpang. Iya. Enak kamu ya. Dapat penumpang terus. Iya, namanya rezeki, Mas. Udah. Dari sekarang kamu gak usah mangkal di sini. Hah? Kamu pergi. Loh, kok gitu? Udahlah, kamu pergi aja. Jangan mangkal di sini. Cari pangkalan lain kamu. Loh, kok saya diusir dari sini? Emangnya saya punya salah apa? Kamu tanya, kamu salah apa? Iya. Karena penumpang selalu mau sama kamu, tapi sama kita gak mau. Loh, kan itu rezeki saya kan namanya. Bukan Alah. rezeki. Mungkin kamu main pelet ya? Loh, astagfirullahaladzim. Nggak mungkin saya main pelet. Saya aja setiap hari pakai kopiah kayak gini. Iya, kamu sok-sokan aja pakai kopiah. Ya tapi kan saya benar nggak main pelet, Mas Samsul. Mas, saya ini kan juga pekerja baru di sini. Nggak mungkin saya macam-macam. Udah, udahlah. jangan Kamu nggak usah ngomong ceramah doang. di sini. Udah sana pergi aja kamu. Kamu pikir juga ya nih, motor kamu ini motor butut, beda sama kita. Loh, ya, tapi kan ini masih bisa buat kerja. Udahlah, mending kamu pergi dari sini. Loh, ini kan pangkalan bukan punya Mas Samsul, Kamu Mas. bisa diomongin dengan baik-baik atau dengan kasar. Udah gitu aja sih kalau aku. Udah, kamu pergi dari sini atau kita hajar. Mau kamu kita hajar? Kok sampai ngancung kayak gitu sih? Pergi. Pergi cepat. Cari Ingat. pangkalan lain kamu. Nggak usah mangkal di sini lagi. Iya ya, Mas. Nah, gitu dong. Ya Allah, kalau aku diusir aku mau mangkal di mana nanti? Nah, Pin, kalau kayak gini kan enak, Pin. Peluang kita untuk mendapatkan penumpang itu lebih banyak, ya kan? Iya Cul. Jadi kita nggak perlu bersaing-saing lagi. Iya dong, kita kan sahabat dari kecil. Nah, itu kamu tahu, Cul. Mudah-mudahan semenjak tidak ada Danang ini, penumpang itu banyak. Amin. Ya udah yuk, kita tungguin aja penumpang. Ya, Cul. Kue. Duh, mana ya yang bebek aku kok belum datang? Kue. Tuh, ada orang ini lagi. Mau beli kue, Mbak? Enggak ya Devi, kamu nih tiap hari nawarin kue-kue terus. Kue kamu tuh bau. Aku nggak mau ya makan kue-kue kayak gitu. Loh, kok Mbak Hikmah bilang kue saya bau? Mbak, saya tiap hari kuenya ini fresh loh Mbak. Kalau emang ada kue basah, itu nggak akan pernah nginap 1 hari Mbak. Pasti kalau nggak laku udah dibuang. Jadi Kamu nggak usah alasan aja. Iya kamu bilangnya nggak bau, tapi kan yang nilai itu orang. Apalagi kamu kuenya ini pasti nggak higienis ya kan? nggak higienis Mbak. Ini insya Allah higienis dan halal Mbak. Jadi Mbak Hikmah nggak usah khawatir. Kenapa sih Mbak Hikmah kok selalu kayak gitu sama dagangan saya? Ya
habisnya kamu tiap hari nawarin kue kamu terus ke aku. Padahal aku tuh nggak mau beli, tapi kamu kayak yang maksa. Aku tuh risih ya diginiin terus sama kamu. Ya maaf Mbak, namanya juga saya jualan. Saya nawarin ke Mbak Hikmah, siapa tahu Mbak Hikmahnya mau beli. Jadi dagangan saya kan juga bisa cepat habis gitu. Heh, tapi kamu tuh kalau mau nawarin ya lihat-lihat juga dong. Jangan ke kalangan orang atas kayak aku. Aku tuh ya nggak bisa makan kue-kue kayak gitu. Tawarin tuh ke orang-orang miskin yang sama kayak kamu. Astagfirullahaladzim Mbak Hikmah. Mbak Hikmah kok bisa bilang kayak gitu sih Mbak? Mbak, seharusnya Mbak Hikmah nggak boleh bilang kayak gitu. Karena kita ini sama di mata Allah. Mau miskin, mau kaya, semua itu nggak ada yang membedakan kecuali amalan baik kita. Heh, kamu gak usah bawa amal-amal ya. Jelas-jelas beda orang miskin sama orang kaya. Nih lihat penampilan aku aja modus kayak gini. Sedangkan kamu tuh buluk. Ya kan, saya jualan kue Mbak. Kalau saya jualan kue bajunya kayak Mbak Hikmah, saya dapat uang dari mana Mbak? Ya lagian kamu ngapain sih jualan kue-kue kayak gini? Kamu kan perempuan. Seharusnya suami kamu aja tuh yang kerja. Kamu gak usah. Ya kalau suami saya kerja kok Mbak. Cuma kan pendapatannya jadi tukang ojek itu nggak menentu. Jadinya ya untuk menopang hidup biar lebih tercukupi, saya dan suami saya sama-sama bekerja. Gitu Mbak. Kasihan banget ya hidup kamu, miris deh. Makanya dulu tuh kamu jangan nikah muda nih kayak gini jadinya. Hidup kamu melarat, kamu jualan kue, nggak sejahtera hidup kamu. Ya saya kalau masalah itu sih Mbak, saya udah pasrahkan sama Allah. Yang terpenting niat saya menikah kan untuk beribadah, menyempurnakan ibadah. Jadi buat saya nggak ada salahnya nikah muda daripada berbuat dosa. Kamu kok kayak gitu ngomongnya? Berarti kamu nyindir aku ya? Aku yang nggak nikah-nikah gitu maksud kamu? Saya kan cuma berpendapat atas apa yang saya pikirkan aja. Ya tapi kamu ya kayak nyindir aku gitu karena aku belum nikah. Kurang ajar banget kamu nih jadi orang. Udah. Awas ya kamu kesini lagi. Pokoknya mulai besok nggak usah nawarin lagi ke aku. Aku tuh nggak mau beli kue kamu. Kue kamu tuh bau, nggak higienis. Tuh lihat aja, tempatnya aja kotor. Iya Mbak Hikmah. Ya udah saya minta maaf ya Mbak. Saya nggak bakal kesini lagi kok Mbak. Udah cepetan pergi. Iya Mbak. Assalamualaikum. Serem banget pagi-pagi bikin mataku berantakan si Devi itu. Sudah tahu aku nggak mau makan kuenya, tapi dia terus-terusan lagi nawarin kue itu tiap pagi ke aku. Padahal kan aku nggak mau. Terus yang lebih parahnya lagi, dia ngejek-ngejek seolah-olah karena aku nggak nikah-nikah. Kurang ajar banget tuh orang itu. Iya, pacar aku mana nih ya? Kok belum datang? Padahal aku udah lama nungguin di sini. Duh, mana panas banget lagi nih. Iya udah deh, mending aku telepon aja. Aduh, ya Allah, kok kayak gini ya? Padahal kan niatan aku kan kerja untuk ngojek, tapi kok pangkalan di sini nggak suka sama aku sampai ngusir kayak tadi itu. Terus kalau kayak gini gimana ya? Kalau aku diem di rumah terus, kan nggak akan dapat penumpang. Ini ceritanya aku harus ngojek ke kota ini. Aduh, gimana ya? Pusing banget aku. Permisi mas. Oh iya Mas, mau ngojek Mas? Enggak mas. Mas Danangnya kemana ya mas? Danang lagi yang dicari. Danang nggak ada Mas. Hah? Sudah saya usir. Apa? Diusir? Iya Mas. Kenapa emangnya mas?
Kok diusir? Iya, soalnya Danang terus yang dapat penumpang. Kita nggak ada. Tapi sekarang Mas Danang ada di mana? Ya saya nggak tahu, Mas. Ya mungkin dia pulang. Oh, pulang. Tapi Masnya tahu kan ke rumahnya Mas Danang? Ya tahu. Emangnya kenapa, Mas? Ya udah Mas, boleh saya anterin ke sana Mas. Soalnya saya ada perlunya Mas sama Mas Danang. Sorry. Nih. Saya kasih 100 nih. Serius, Mas? 100.000? Iya. Oke dah, Mas. Pin, ini bagi 2. Tapi aku yang nganterin Mas ini ya. Iya, Cul. Siap. Ya udah, Mas. Hati kamu. Iya, tenang aja. Apa-apa, telepon aku. Oke, siap. Ini malah enak-enakan tidur. Iya. Gimana mau bayar hutang kamu kalau kayak gini, hah? Pak Agung, Bu Lilis, tumben sepagi ini ke sini ya? Ya terserah aku lah. Mau datang subuh kek, mau datang tengah malam ke sini. Kan kamu yang punya hutang. Kode kamu. Iya Bu Lilis. Gimana hutang kamu ini? Aduh. Maaf ini sebelumnya Pak Agung, Bu Lilis. Ini saya barusan kerja malah diusir sama teman-teman saya. Jadi saya minta maaf dulu ya. Kamu masih alasan lagi ya? Enak aja. Ya udah, aku pengennya uang itu harus ada sekarang. Kamu setiap ditagih ya, kamu selalu bilang maaf terus. Kapan kamu bisa bayar? Ya nanti kalau saya punya uang pasti bayar kok Bu Lilis. Bu Lilis tenang aja, saya masih tanggung jawab kok. Cuman kalau sekarang saya ya minta maaf ya nggak bisa bayar. Kamu ya cuma bilang maaf terus. Emang dengan kata maaf kamu bisa bayar hutang kamu? Iya, saya harus gimana lagi Bu? Saya hari ini masih belum punya uang Bu untuk bayar. Aku nggak mau tahu ya. Kalau orang yang punya hutang itu harus bayar. Gini aja. Gimana kalau sepeda kamu ini aku sita? Gimana? Jangan Bu Lilis. Jangan disita motor saya Bu Lilis. Kalau motor saya disita, saya mau kerja pakai apa Bu? Kamu jangan banyak alasan ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sepeda kamu nggak bakalan aku sita. Tapi gimana kalau rumah kamu aja yang aku sita? Loh, jangan rumah saya juga. Kalau misalkan rumah saya disita, saya mau tinggal di mana Pak, Bu? Kamu gimana sih? Sepedanya ini nggak boleh disita. Sekarang rumahnya. Aku nggak peduli ya. Kamu mau tinggal di kolong jembatan kek, mau tinggal di sawah, itu terserah kamu. Iya bener. Terus kalau kamu salah satu dari rumah atau motor kamu gak kita sita, kamu bayar pakai apa? Hah? Saya janji minggu depan saya akan bayar Pak. Kasihani janji? saya Pak. Tolong kasihani saya Pak. Nah, 2 hari yang lalu kita ke sini. Terus kamu bilang minta waktu lagi dan janji mau bayar. Terus kita datang ke sini sekarang, kamu minta janji lagi, minta waktu lagi. Gimana sih? Iya Pak. Kamu mainin kita kamu, ha? Mainin kita kamu, ha? Ya Allah, bukan Pak. Ya saya minta maaf kalau saya ini nggak bisa nempatin janji saya Pak. Cuman saya mau gimana lagi Pak? Saya bener-bener nggak punya uang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Istrinya nih. Mbak Devi, dengerin saya ya. Suami Mbak Devi ini nggak bisa bayar hutang. Terus Mbak Devi sekarang ada uangnya. Ayo bayar. Saya ada sih Pak. Oh bagus. Mana? Ayo mana? Tapi cuma 20.000. Apa? Utang kamu itu berapa? Iya. Enak aja mau bayar 20.000. Emangnya kita ini berdua anak kecil apa? Gini ya Mbak Lilis, gimana kalau uang ini Mbak Lilis ambil nanti 3 hari lagi kembali lagi. 1 minggu. Satu minggu iya. 1 minggu. Enggak. aja ya kalian ya. Kak, kalian berdua ini pasti bohongin kita lagi. Aku yakin. Bu, saya janji Bu. Saya bakal nepatin janji saya Bu. Tolong kasih waktu saya 1 minggu lagi Bu. Saya mohon Bu. Aduh, nggak bisa. Aku itu ya
Udah muak dengan janji-janji kamu. Kamu itu pembohong sama istrinya. Setiap kamu ngasih janji, mana buktinya? Sampai sekarang kalian nggak bisa lunasin utangnya. Ngerti kalian? Iya Bu, saya tahu. Tapi kita berdua ini bukan pembohong Bu. Cuman keadaannya memang seperti ini Bu. Mau gimana lagi? Terus ini gimana jalan keluarnya? Hah? Sepeda kamu nggak boleh disita. Rumah kamu juga nggak boleh disita. Terus kamu mau bayar pakai apa? Hah? Iya, saya pasti bayar pakai uang Bu. Cuman nggak sekarang karena saya ini sekarang masih belum punya uang Bu. Tapi saya janji saya akan bayar Bu. Saya minta waktu lagi. Udahlah sayang. Gini aja sayang. Kita sita aja motornya karena dia tadi udah bilang diusir dari pengkolannya. Berarti dia berhenti kerja kan? Iya. Itu dari pengkolan. Sayang, maksud Pak Agung ini apa? Kok dia bilang saya diusir dari pengkolan ojek? Enggak kok sayang. Enggak ada Apanya apa-apa. enggak? Kan kamu tadi udah bilang. Kamu bilang aja sama istri kamu. Biar istri kamu tuh tahu kalau kamu itu udah diusir. Bener sayang, kamu diusir di sana. Udahlah. Nggak usah banyak drama. Intinya mana surat-suratnya motor kamu ini? Ya. Pak. Janganlah Pak, Jangan Pak. Pak Agung, kalau ini diambil terus suami saya kerja apa Pak? Jalan kaki lah. Pakai jalan kaki, nggak usah naik Sayang, sepeda. bukan masalah kerja. Kan dia udah berhenti. Kan udah Iya. diusir sama temennya katanya. Tapi kan masih bisa cari kerjaan dengan sepeda motor ini Pak. Mau ngojek di mana lagi? Hah? Sampai kamu mau ngojek di mana lagi? Pak, tolong Pak. Saya yakin kok Pak. Kalau sebenarnya Bapak ini punya rasa iba sama saya. Iba-iba Rasa iba aku udah hilang sama kamu. Danang, meskipun kamu nangis darah sekalipun, kita nggak bakalan peduli. Dengar kamu ya. Bu Lilis. Bu, kami tahu Bu, kami ini salah. Kami tahu Pak, kami ini berdua ini salah. Cuman, apa kalian ini nggak kasihan sama kita? Kita kan cuman orang kayak gini, orang nggak ada. Sedangkan istri saya cuman jual kue, pendapatannya nggak seberapa. Meskipun kamu bilang kita ini miskin, kita gak kira kasihan sama kalian. Iya, udah. Kamu nggak usah pasang muka meles kamu. Udah ya. Kamu itu tiap ditagi nangis, taunya maaf. Iya. Udahlah, Bu Lilis. motor kamu bakal kita sita. Gini aja Pak Agung, Bu Lilis, gimana kalau uang 20 ini ambil aja dulu. Nanti 3 hari lagi saya janji saya bakal cari pinjaman. Mbak Devi, emang jualan kamu segitu dapatnya? Iya, ini udah untungnya Pak Agung. Karena kue ini juga saya ngambil di orang. 20.000 itu cuma dapat bakso 1 mangkok. Enak aja hutang kamu berapa juta sama kita. Jangan Pak. Jangan Pak. Udah. Diam kamu. Diam. Jangan Pak, saya mohon Pak, suami saya nanti kerja naik apa Pak? Ya, itu kan bukan urusan kita. Pak, jangan. Kalian siapa? Kalian itu gak bayar hutangnya. Pak, saya mohon Pak. Udah. Lepasin. Udah. Jangan Pak. Loh, ini si Samsul sayang, tukang ojek temen aku ini. Udah Mas. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Dang, nih ada yang nyari. Iya. Mas Danang masih ingat kan sama saya? Iya Pak, saya ingat Pak. Ini Pak Gogon kan, yang Iya. waktu itu saya antar. Iya, benar Mas Danang. Pak Gogon ada apa Pak? Kok mengunjungi saya ke rumah Pak? Saya kesini mau ngasih hadiah buat Mas Danang. Hah? Hadiah Pak? Iya Mas, tolong ya. Ini hadiah buat Mas Danang. Loh, maksudnya ini hadiah gimana Pak? Udahlah, ini pegang dulu Mas. Iya Pak. Jadi gini Mbak, dulu saya dibantu Mas Danang. Dibantu sama-sama saya. Iya Mbak. Dibantu apa Pak? Waktu saya kecopetan, ya Mas Danang ini yang bantu Mbak. Termasuk saya diantar pulang sampai Mas Danang. Pak. Tapi kan saya cuman ini bantu Pak Gogon pulang. Masa saya sampai dikasih hadiah Pak? Ini apa Pak? Iya Pak, ini apa Pak? Nggak usah berlebihan kayak gitu iya, Pak. Pak. Suami saya pasti ikhlas bantu Bapak. Iya Mas Danang, ini kebetulan uang dan juga uang ini saya ikhlas kok ngasih ke Mas Danang. Hah? Tolong diterima ya Mas Danang. Uang? Iya. Loh Pak, tapi Tapi kamu itu punya hutang sama kita. Iya. Udah ambil aja, jangan sok-sokan kamu nolak uang
itu. Terima aja. Kamu lunasin hutang sama kita. Iya, sopan kamu. Kalau boleh tahu, Mas Danang punya hutang sama orang itu? Iya, Pak. Iya, Punya Pak. hutang, Pak. 5 juta, Pak. Oh, 5 juta. Iya. Oh, ya udah Mas Danang, Mas Danang tenang aja. Mending uang itu kasih sama orang itu, biar Mas Danang ini nggak punya hutang sama orang-orang itu. Bener banget, Iya, Pak. tapi Mana? tunggu dulu, Bu. Tapi Bapak itu nyuruh suruh kasih sama kita. Iya, tapi tunggu dulu. Tapi Pak, masa iya Pak, Bapak ini mau ngasih uang ini sama saya Pak, ikhlas Pak. Ikhlas banget. Ya udahlah, Mas Danang, mending Mas Danang kasih uang itu. Pak, terima kasih banyak Pak. Udah, Mas, udah. Iya. Mana? Udah, nggak usah nangis-nangis. Mana uangnya? Mana? Ini berapa, Pak? 5 juta, Mas. Waduh. Kebetulan pas. Banget nih. Halo, Pak. Kunci motor saya mana? Nih, kuncinya. Kamu bilang makasih tuh karena hutang kamu sekarang udah lunas sama kita. Mbak, nggak usah nyentuh-nyentuh kepala suami saya. Nggak sopan banget. Udah sayang, ayo kita pulang. Yuk. Urusan kita kan udah kelar. Urusan Makasih kita ya. udah selesai. Bye. Bye. Terima kasih Pak Agung. Pak, terima kasih banyak Pak Gogon karena Pak Gogon sudah bantu kami. Kalau misalkan nggak ada Pak Gogon, mungkin rumah kami dan sepeda saya ini bakal disita sama mereka, Pak. Apa Mas Danang? Mau disita rumahnya Mas Danang sama motornya? Iya, Pak. Mereka semua itu memang rentenir jahat. Sebenarnya hutang saya ini cuma 2 juta, Pak. Cuma jadi 5 juta karena kejahatan mereka. Tapi sekali lagi saya dan suami saya makasih banyak sama Pak Gogon ya. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki Pak Gogon. Iya, Pak Amin, Gogon. Mbak. Amin. Terima kasih banyak. Dan juga saya kesini bukan cuma mau ngasih uang, Cuma mau ngasih uang terus, Pak. dan juga saya mau ngasih pekerjaan buat Mas Danang. Hah? Mau ngasih pekerjaan buat saya, Pak. Iya Mas Danang. Kerjaan apa, Pak? Iya di kantoran Mas Danang. Apa? Di kantoran? Di kantoran, Pak. Pak, Iya Mas Pak Danang. Gogon bener. ini nggak bercanda nawarin suami saya buat kerja di kantoran. Enggak lah Mbak. Pak, saya juga mau Pak kerja di kantoran Pak. Apa? Udah. Kalau gini kamu mau kerja juga? Enggak. Loh. Tadi kamu bilang kalau Mas Danang ini diusir. Iya kan? Iya Pak, tapi kan saya sekarang juga bantu Pak Gogon. Tadi saya kan bayar sama kamu. Iya sih. Pak, terima kasih, Pak. Kalau saya dikasih kerjaan, Pak. Mas Danang nggak usah gitu. Ya udah Mas, saya udah bicara semua kan masalah uang dan juga pekerjaan. Hari Senin Mas Danang ke PT Aksana Jaya ya. PT Aksana Jaya. Astagfirullah. Pak, serius saya kerja di sana, Pak. Iya Mas Danang, serius. Urusan yang luas itu, Pak. Iya. Alhamdulillah, bener, Mbak. sayang. Alhamdulillah. Pak Gogon. Iya Mbak, benar. Alhamdulillah, sayang. ya Pak, Allah. terima kasih banyak, Pak. Ya sudah, Pak. Daripada kita bicara di sini, mending kita bicara di dalam ya, biar diotkan sama Saya istri batal saya. minuman. Terus saya kasih ke Ya udah Mas Danang. Ya sudah. Oh iya, Cul. Aku minta maaf ya sebelumnya, Cul. Aku ini bukan mau ngusir kamu, Cul. Maaf nih sebelumnya. Kamu kan tadi sudah ngusir aku. Ini aku bukan ngusir kamu balik ya, Cul. Cuman aku minta maaf. Aku nggak mau kamu ada di sini, Cul. Ya aku ngerti. Biasa Ya aja. udah aku pulang. Biasa aja Permisi. Mas Samsul. Selalu sensi sama suami aku. Ya udah Pak. Mari, Pak Gogon. Mari Pak. Iya Mas,